Sorry ass DJ. Tiba-tiba ingin pulang ke Indonesia, terus kalau saya tiba-tiba punya anak, bagaimana nanti anak saya, masa depan anak saya itu apakah nanti juga bisa baik, apakah bisa menjadi permanent resident Hong Kong dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi salah satu kesalahpahaman teman-teman yang mungkin yang di luar sana. Tidak perlu berpanjang lebar, saya persilahkan Kak Medina Spir untuk menyampaikan materi tentang recognized paper kali ini. Silahkan Kak Medina, terima kasih sebelumnya. Nggak di speaker kan? Seperti yang Shirley tadi bilang, kita kali ini akan melihat beberapa status ya di Hong Kong, apalagi yang banyak sekali teman-teman kita semua di sini masih agak bingung gitu. Mungkin bisa memberikan pencerahan ya bagi teman-teman semua, dan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman lain yang sama sekali tidak mengerti tapi hanya melihat, dan apa sih sebenarnya di balik semua status-status yang berbeda ini yang ada di Hong Kong, yang banyak beberapa teman-teman kita juga memiliki ya, apalagi status paper tadi. Oke, sebelumnya di sini yang tadi saya bilang tadi ya, beberapa status di Hong Kong. Di sini sebetulnya masih banyak sekali yang bingung ya, karena beberapa hari yang lalu saya ada melihat di sosial media juga ini masih banyak sekali apa sih sebetulnya paperan itu, apakah pengungsi sama dengan pengungsi ataukah sama dengan overstay atau dibilangnya di sini OS ya, kemudian sama dengan pencari suaka juga, ini apakah semuanya sama, apa alasan-alasan yang bisa menjadi seseorang menjadi pengungsi, paperan, overstay, dan pencari suaka dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa berikan pencerahan. Oke, yang pertama kita melihat ya, di sini apa sih sebenarnya pencari suaka itu? Pencari suaka ini ya, sebentar. Sebelumnya saya cuma ingin bilang di sini nanti ada beberapa slide yang bisa melihat dan tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena sangat menyangkut dengan hukum ya, bahasa hukum. Jadi kita tidak mau salah dalam menerjemahkan ini. Jadi nanti saya akan mengambil intinya dari jurnal seperti United Nations atau PBB ya, dan kemudian dari UNHCR. Oke, itu badan internasional yang menangani mengenai pengungsi. Oke, nah sekarang kita masuk ke pencari suaka. Pencari suaka, apa sih pencari suaka itu sebetulnya? Nah, seorang pencari suaka ini adalah seorang yang menyebut diri mereka sendiri pengungsi, tetapi bukan status pengungsi ya. Di sini sangat berbeda. Mereka menyebut dirinya pengungsi karena mereka meminta perlindungan, tetapi perlindungan ini yang diminta dari negara yang mereka berada ini belum selesai dipertimbangkan. Jadi masih dalam proses ya. Dan seorang pencari suaka ini meminta perlindungan akan dievaluasi dulu melalui penentuan status pengungsi ya, atau RSD. Dan ini mulai ada tahap-tahapannya ya, pendaftaran, registrasi dan sebagainya. Nah, kemudian seorang pencari suaka ini harus bisa membuktikan bahwa ada ketakutan dari penganiayaan di negara asal mereka, dan ini tidak hanya sesuatu yang dibuat-buat, tetapi harus bisa dibuktikan, dan ini harus sangat kuat. Oke. Dan juga digarisbawahi di sini, tidak semua pencari suaka akan bisa mendapatkan status pengungsi atau status refugee. Oke, tetapi semua yang memegang status refugee itu diawali dengan menjadi seorang pencari suaka. Di sini bedanya ya. Jadi pencari suaka ini masih dalam proses, dan status refugee atau status pengungsi itu sudah selesai pertimbangannya. Oke, nah di sini kita lihat pengungsi. Kita lihat dulu definisinya ini dari konvensi status 1951 dari PBB ya, tentang status dari pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan dengan alasan yang sangat kuat ya. Dan alasan yang sangat kuat ini mereka akan melihat dari 5 alasan. Oke, yang pertama adalah alasan ras, kemudian agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, dan
dengan partai-partai politik tertentu. Kemudian seseorang ini akan berada di luar negara kebangsaannya sendiri dan tidak ingin atau tidak bisa meminta perlindungan dari negara mereka sendiri. Ya, maka dari itu mereka keluar dari situ. Nah, kalau setelah selesai semua proses dari ajuan permintaan akan perlindungan ini, dan kemudian pemerintah yang ada di mana mereka berada sudah menyetujui dan menentukan, maka mereka berhak mendapatkan status pengungsi atau status refugee tadi. Secara internasional kita bisa melihat banyak pengungsi ini mereka datang sekitar 2/3 ya dari pengungsi di seluruh dunia ini datangnya kebanyakan dari 5 negara yang saya sebutkan yang saya perlihatkan di slide kita. Yang pertama dari Syria, Venezuela, Afghanistan, kemudian Sudan Selatan dan Myanmar. Oke, kemudian status selanjutnya kita melihat di sini. Overstay. Kita sering sekali mendengar di sini ya, kecil, apalagi dari komunitas di Hong Kong. Nah, menurut Hong Kong, hukum Hong Kong ya, dari bagian 41 undang-undang mereka mengenai imigrasi, overstay itu adalah mereka yang melanggar peraturan yang berlaku mengenai kondisi izin tinggal di Hong Kong. Nah, apabila mereka melanggar peraturan ini, maka mereka sudah bersalah ya, dan kemudian akan dikenakan hukuman denda di level 5 atau maksimum ya 50.000, dan kemudian juga hukuman penjara maksimum selama 2 tahun. Oke, nah ini overstay. Kemudian mereka yang diberikan surat reconnaissance paper ya, atau paper tadi, itu sebetulnya hanya sebagai alternatif atau sebagai pilihan dari penahanan. Jadi mungkin mereka melihat, yang melanggar ini mungkin sedang hamil ya, apalagi klien-klien kita dari Pathfinders banyak ya, sedang hamil atau sudah mempunyai anak. Kemudian dengan pertimbangan tersebut mereka bilang, oke, saya tidak bisa menahan kamu di penjara pada saat ini, jadi saya memberikan kamu reconnaissance paper di mana mereka harus melapor secara fisik pada waktu dan interval yang ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Nah ini kemudian setelah overstay, banyak juga yang ingin menjadi paperan ya, dan jadi diberikan reconnaissance paper tadi. Untuk seorang overstay bisa menjadi pemegang paper, ini langkahnya seperti ini. Mereka harus surrender atau menyerahkan diri ke kantor imigrasi. Oke, salah satu kunci untuk bisa salah satu kunci untuk bisa claim untuk menjadi seorang paperan ini ya. Di sini disebutnya non-refoulement claim, di mana nanti saya akan sebutkan apa sebetulnya refoulement claim ini. Mereka kuncinya adalah harus bisa dikembalikan lagi, harus bisa dikeluarkan dari Hong Kong. Oke, harus bisa dikeluarkan dari Hong Kong. Jadi mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal di Hong Kong. Oke, dan apabila seseorang ingin menyerahkan diri, visa mereka ini harus kadaluarsa, harus sudah selesai, expired ya. Jadi istilahnya ini seperti kita harus seperti dipaksa lah untuk mengkadaluarsakan visa kita. Pemaksaan tidak datang dari pemerintah Hong Kong, pemaksaan datang dari diri mereka sendiri yang ingin overstay karena mereka ingin mendapatkan paper tadi. Oke. Nah, setelah mereka menyerahkan diri ke kantor imigrasi, kemudian mereka harus menyerahkan paspor. Selain paspor, apapun yang ada urusannya dengan dokumentasi identitas, itu semua harus diserahkan ke pemerintah Hong Kong. Oke, di sini ya, untuk bagi mereka yang memegang paperan ini, mereka juga harus bisa mengerti, dan teman-teman di sini semua, pemegang paper ini tidak memegang status yang legal di Hong Kong. Ya, tidak ada, tidak sama sekali ada legalitasnya. Oke. Paperan ini di sini berperan sebagai satu bukti, satu surat di mana orang ini mempunyai
izin untuk tinggal di Hong Kong hanya untuk sementara waktu sambil menunggu sambil menunggu hasil dari klaim-klaim mereka tadi. Yang pertama kan mereka tadi sudah melanggar hukum ya. Kemudian apabila mereka ingin menjadi seorang, ingin mengklaim menjadi seorang pencari suaka, nah ini dalam waktu menunggu ini diberikan paper tadi. Jadi tidak ada status legalitasnya di Hong Kong. Oke, di sini dibilang do not provide any legal status in Hong Kong. Jadi hanya satu surat yang memberitahukan saya mempunyai izin dari Direktur Imigrasi untuk tinggal di Hong Kong untuk sementara waktu. Oke, saya ingin sekedar memperlihatkan yang tadi non-refoulement tadi ya. Ini sebetulnya prinsipnya adalah mereka tidak diperbolehkan satu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke satu wilayah di tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan tadi. Jadi istilahnya kalau misalnya seseorang minta, oh saya tidak bisa pulang nih karena saya ada beberapa alasan di negara saya sendiri, saya tidak bisa pulang karena mungkin takut dengan beberapa hal. Ya, jadi ini non-refoulement. Mereka mengajukan klaim tadi ke pemerintah Hong Kong. Oke? Nah, sekarang dari papernya sendiri di sini, seperti yang sudah saya tadi bilang, recognition paper adalah bukan satu bentuk dari identitas, dokumentasi identitas. Ini bukan ya, ini hanya surat izin. Oke? Mereka bukanlah penduduk Hong Kong dan Departemen Imigrasi di Hong Kong tidak akan mengeluarkan apapun bentuknya dalam yang bisa mereka bilang ini sebagai identitas saya, ini sebagai dokumentasi identitas saya. Ini pemerintah Hong Kong tidak akan mengeluarkan ini selama mereka menjadi status veteran. Okay. Dan tadi untuk non-refoulement karena mereka tidak bisa pulang ke negara sendiri dengan beberapa alasan ya. Kemudian pemerintah Hong Kong memberikan paper dan di sini disebut dijatuh ke kategori kalau mereka yang memegang non-refoulement ini adalah ilegal. Okay? Mereka adalah ilegal, imigrasi ilegal. Okay? Tapi mempunyai izin tadi. Dan mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal di Hong Kong. Kemudian juga tidak mempunyai hak untuk bekerja di Hong Kong. Oke, mungkin ini sudah banyak yang mendengar ya, tetapi ini adalah hukumnya. Kita bisa melihat sendiri dari Hong Kong dan pemerintah Hong Kong. Oke, kemudian mungkin agak banyak ya, cuma mungkin kalau misalnya tadi tidak mengerti seperti yang saya dibilang bisa dicatat dulu apabila ada pertanyaan, atau mungkin saya kecepatan, ada yang bisa bilang tapi Dina terlalu cepat ngomongnya. Dan kadang-kadang saya suka agak bingung dengan menerjemahkan ya beberapa hal yang menyangkut hukum ke dalam bahasa Indonesia, dan saya ingin sangat berhati-hati ingin tidak salah menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya ingin share juga dari beberapa kasus